Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to my YouTube channel Dian Novarianti. Semoga semuanya sehat-sehat ya, amin. Nah, di video kali ini kita mau bikin cake viral kekinian. Namanya marmer cake brownies. Marmer cake brownies ini rasanya beneran enak banget, super lembut dan moist. Browniesnya juga enak banget, super nyoklat. Nah, selain rasanya yang super enak ini, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Mau tahu kan cara bikinnya? So, tonton terus ya teman-teman video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen yang positif, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama kita mau bikin oles loyang Carlo homemade-nya dulu. Siapkan 1 sendok teh margarin dan 1 sendok teh tepung terigu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, lalu ini kita aduk sampai merata, sampai teksturnya halus. Dan tidak ada bahan yang menggumpal, kira-kira seperti ini ya teksturnya. Nah, kalau sudah lalu langsung saja kita oles ke loyang. Dan ini aku gunakan loyang dari Signora tipe Daisy, tingginya ini 9 cm dengan diameter 25 x 29 cm. Langsung saja kita olesin dengan Carlo homemade-nya secara merata. Oh ya teman-teman, jadi ini Carlo homemade-nya ini pas banget untuk mengoles satu loyang ini. Jadi kalau mau bikin lagi takaran bahannya 1:1 ya. Nah, kalau sudah dioles rata seperti ini, loyangnya kita sisihkan dulu. Berikutnya kita bikin adonan marmer cake-nya. Siapkan wadah lalu masukkan 100 gram butter, dan ini butternya aku gunakan Wisman. Kemudian mix butternya dengan margarin sebanyak 230 gram. Dan ini aku gunakan margarin cake and cookies dari Blue Band ya. Nah teman-teman, jadi untuk komposisi butter dan margarinnya ini banyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya. Dan menurut aku ini komposisinya sudah pas. Berikutnya masukkan 200 gram gula halus. Kemudian ini kita blender dengan speed paling tinggi sampai mengembang dan berwarna pucat ya, kurang lebih selama 8-10 menit. Oh ya teman-teman, sesekali boleh kita ratakan dengan spatula ya. Nah teman-teman, jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Ini sangat creamy, halus dan juga sangat lembut ya. Ini sudah cukup, waktunya juga sudah 8 menit. Kemudian kita mixer kembali dengan speed paling rendah. Nah, sambil di mixer, masukkan 8 butir kuning telur, masukkan kuning telurnya satu per satu. Nah, maaf teman-teman, ini nggak sengaja kuning telurnya langsung masuk 2. Nggak apa-apa ya, langsung saja kita jeda selama 15-20 detik, kemudian masukkan lagi 1 butir kuning telur dan jedakan lagi selama 15 detik. Sampai kuning telurnya habis ya. Nah, teman-teman, jadi cara ini tujuannya untuk menggantikan emulsifier atau SP supaya nanti tekstur cake-nya lebih lembut. Jangan lupa tetap gunakan speed mixer paling rendah ya. Nah, kalau kuning telurnya sudah masuk semua, ini kita mixer asal rata saja selama kurang lebih 2 menit. Nah, kalau sudah lalu kita ayak pertepungannya. Ini kita ayak 20 gram susu bubuk, 10 gram tepung maizena, dan 190 gram tepung terigu protein sedang. Kalau teman-teman mau menggunakan terigu protein rendah itu juga boleh ya. Nah, kalau sudah diayak, lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer sebentar saja, kurang lebih 2 menit. Mixer asal rata saja, jangan sampai overmix, karena kalau overmix nanti bolunya bisa bantet ya. Kemudian lanjut kita aduk dengan menggunakan spatula supaya lebih merata, dan ini kita aduk balik pelan-pelan saja ya. Nah, kalau tepungnya sudah tercampur rata, kira-kira kental dan halus seperti ini ya teksturnya, lalu ini kita sisihkan dulu. Berikutnya bikin mering dari putih telur. Siapkan 7 butir putih telur dan pastikan kalau wadahnya ini sudah terbebas dari residu minyak dan air ya.
Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Mixer dimulai dengan kecepatan rendah dulu sampai berbusa. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini, masukkan 50 gram gula pasir. Masukkan gula pasirnya sebanyak 3 tahap supaya nanti teksturnya lebih stabil ya. Kalau gulanya sudah masuk, lalu naikkan kecepatannya menjadi sedang saja. Ini kita mixer sampai sopek kental berjejak ya. Jangan lupa supaya teksturnya lebih halus, kita masukkan 1 sendok makan air perasan lemon. Oh ya teman-teman, kalau kondisi telurnya masih bagus dan juga baru, wadahnya juga bersih, terbebas dari residu minyak dan air, jadi ini kita butuhkan waktu untuk memixernya hanya sekitar 3-4 menit saja. Nah, ini sudah sopek ya teman-teman, tandanya kalau mixernya ini diangkat ada jambul yang terbentuk seperti ini. Dan kalau wadahnya dibalik seperti ini, miringnya tidak tumpah ya. Ini miringnya kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita mix miring dan juga adonan butternya, ini kita mix secara bertahap ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kita aduk balik pelan-pelan saja supaya konsistensi adonannya tetap kental ya. Nah teman-teman, ini untuk miring tahap ketiga. Di sini kita pastikan aduk secara merata supaya miringnya ini benar-benar tercampur dengan adonan ya. Nah, ini sudah rata, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk konsistensinya tetap kental seperti ini. Berikutnya kita timbang sebanyak 350 gram atau kurang lebih seperempat bagian dari adonan marmer yang sudah kita bikin sebelumnya, dan tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Oh ya teman-teman, maaf ya tadi lupa record ketika menimbang adonan dan juga menambahkan coklat bubuknya. Nah, tadi ini kita tambahkan lagi setengah sendok teh pasta coklat, lalu ini kita aduk balik sampai merata. Nah, ini sudah rata untuk adonan yang coklatnya, kira-kira seperti ini, lalu ini kita sisihkan dulu. Oke, lanjut berikutnya kita mau tim 45 gram margarin dan juga 75 gram dark cooking coklat. Ini kita tim di atas air yang sudah mendidih sebelumnya, dan ini kondisi kompornya sudah kita matikan ya, supaya tidak terlalu panas. Aduk-aduk sampai dark cooking coklat dan juga margarinnya meleleh ya. Nah, ini sudah meleleh semua seperti ini ya teman-teman, lalu ini coklat dan juga margarinnya kita sisihkan dulu ya. Berikutnya kita mau bikin adonan browniesnya. Ini sudah disiapkan 60 gram gula pasir, tambahkan 1 butir telur, lalu ini kita aduk sampai gula pasirnya ini larut ya. Nah teman-teman, ini sudah larut gula pasirnya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian tambahkan di sisi dan juga margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya, dan ini kondisinya masih hangat, lalu ini kita aduk sampai merata. Nah teman-teman, ini sudah rata, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram dan juga coklat bubuk sebanyak 10 gram. Ini kita tambahkan dengan cara diayak supaya nanti tekstur browniesnya lebih halus ya. Nah kalau sudah, lalu ini kita aduk sampai merata, sampai tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk adonan brownies ini semakin kita aduk berasa semakin berat ya. Ini nggak apa-apa, ini kita aduk terus sampai merata, dan kalau sudah rata seperti ini kita sisihkan dulu ya. Berikutnya siapkan loyang yang sudah kita oles Carlo sebelumnya. Kemudian masukkan adonannya berselang-seling. Untuk yang pertama kita masukkan adonan marmernya dulu. Dimulai dengan adonan yang coklat, kemudian diselang-seling dengan adonan yang putih ya. Nah, kalau adonan yang putih sudah selesai kita masukkan, kemudian kita tambahkan lagi dengan adonan yang brownies seperti ini ya. Untuk adonan yang brownies, kalau mau ditambahkan paling terakhir ini juga boleh ya, karena ini adonannya bakal mengendap. Kemudian tambahkan lagi dengan adonan yang putih dan seterusnya ya. Nah teman-teman, kalau adonannya sudah semua, lalu kita hentakan loyangnya beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar ya, agar nanti tekstur cake-nya lebih halus, pori-porinya lebih kecil. Nah kalau sudah, lalu bikin motif di atasnya ini dengan menggunakan sumpit ataupun lidi sate seperti ini ya. Nah kalau sudah selesai, marmer cake browniesnya ini siap untuk kita panggang ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya ini ovennya sudah kita panaskan ya selama 10 menit.
Lalu panggang marmer cake browniesnya ini di suhu 180 derajat api atas bawah. Untuk waktunya kurang lebih 50-60 menit atau sampai matang, dan bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah 60 menit, cake-nya sudah matang, dan untuk memastikan kalau cake-nya ini sudah matang, bisa kita tes tusuk dengan menggunakan lidi sate seperti ini. Dan kalau tidak ada adonan yang menempel di lidi satenya, artinya ini sudah matang ya. Keluarkan marmer cake browniesnya dari oven, lalu ini kita biarkan sebentar. Keluarkan cake-nya dari loyang. Masya Allah, ini marmer cake browniesnya cantik banget, matang dan mengembang dengan sempurna. Dan ini teksturnya beneran lembut banget ya. Coba kita potong marmer cake browniesnya, kita mau lihat bagian dalamnya. Masya Allah, ini motifnya cantik banget, teksturnya beneran sangat lembut, ini kempus-kempus dan juga sangat empuk. Nah teman-teman, ini kelihatan antara cake-nya, ini ada marmer cake coklat dan ini ada brownies di atasnya. Pokoknya ini cantik banget ya teman-teman, estetik gitu. Dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, marmer cake brownies ini rasanya beneran enak banget. Super lembut, empuk dan juga moist. Perpaduan antara rasa marmer cake dan juga browniesnya itu bikin rasanya makin mantap. Marmer cake-nya ini enak banget, manisnya pas. Browniesnya super nyoklat, pokoknya ini mantap ya teman-teman. Wah teman-teman, harus rebake ya resep marmer cake browniesnya ini, karena selain rasanya yang enak banget, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Ikutin step by stepnya, insya Allah ini anti gagal ya. Oke teman-teman, silahkan dicobain ya resep marmer cake browniesnya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bantu share ya teman-teman ke sosial media kalian lainnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.